Kapten Muslihat adalah salah satu komandan pasukan pejuang di Bogor pada masa revolusi fisik. Dalam berbagai pertempuran, ia dikenal berani dan cerdik, memimpin serangan gerilya terhadap pasukan Belanda yang jauh lebih besar dan persenjataan lebih lengkap. Dan ini adalah kisahnya. Tubagus Muslihat, nama yang sudah sangat dikenal oleh warga Bogor. Sosok lahiran Pandeglang 26 Oktober 1926 ini gugur saat membela kehormatan bangsa dan negaranya. Jejak perjuangannya diabadikan dalam sejarah Bogor. Sebelum aktif dalam gerakan perjuangan kemerdekaan, Tubagus Muslihat mengenyam pendidikan di Hollands Inlandse School di Rangkas Bitung. Setelah itu dia pindah ke Jakarta mengikuti jejak sang ayah, Tubagus Johanudin, yang saat itu bertugas sebagai kepala sekolah rakyat. Pada tahun 1940, Tubagus Muslihat menyelesaikan pendidikannya di sekolah Mulo dan pindah ke Bogor yang kala itu masih bernama Buitenzorg. Di Bogor, ia bekerja di Balai Penelitian Kehutanan yang berada di Gunung Batu, sampai kemudian pecahlah Perang Pasifik yang ditandai dengan kekalahan Belanda oleh tentara Kekaisaran Jepang. Pada tahun 1942, tentara Jepang mulai memasuki Bogor dan menguasai semua bangunan vital peninggalan Belanda, termasuk jawatan kehutanan tempat yang bekerja. Sehingga untuk sementara waktu, ia memilih bertugas sebagai perawat di sebuah rumah sakit di daerah Kedung Halang yang kini bernama Rumah Sakit PMI Bogor. Pekerjaannya sebagai juru rawat hanya dilakukan selama beberapa bulan saja, karena setelah itu ia kembali bekerja di Jawatan Kehutanan Gunung Batu. Namun tidak lama, Tubagus Muslihat kembali berhenti dari pekerjaannya di Gunung Batu ketika mendengar tentara Jepang membuka pendaftaran untuk calon tentara sukarelawan yang akan direkrut sebagai tentara pembela tanah air atau disingkat PETA. Di PETA, Pak Tubagus Muslihat adalah Sudanjo atau komandan seksi. Di tempat itu juga ia bertemu dengan sejumlah tokoh yang kelak ikut andil dalam pergerakan perjuangan kemerdekaan. Pelatihan di PETA hanya sampai tahun 1945 karena dalam Perang Pasifik, pasukan sekutu membumi hanguskan kota Hiroshima dan Nagasaki pada 6 dan 9 Agustus 1945 yang menyebabkan Jepang harus bertekuk lutut kepada sekutu. Tentara Jepang yang semula angkuh kepada para prajurit PETA pada saat itu terlihat seperti bingung dan takut. Semua anggota PETA dikeluarkan dari asrama oleh Jepang setelah terlebih dahulu melucuti perlengkapan dan senjata. Namun, Tubagus Muslihat dan kawan-kawannya berhasil menyelundupkan beberapa senjata dan samurai ke luar asrama. Untuk selanjutnya, mereka kemudian melanjutkan perjuangannya di BKR, yaitu Badan Keamanan Rakyat, bersama dengan organisasi pemuda lainnya. BKR bertugas menjaga keamanan di dalam kota Bogor selama masa transisi dari penguasa Jepang ke pemerintah Republik Indonesia. Selama masa transisi itu pula, beberapa bangunan strategis yang sebelumnya dikuasai Jepang berhasil direbut oleh para pejuang yang terdiri dari berbagai lapisan, mulai dari rakyat, pemuda, laskar, hingga tentara nasional. Hanya berselang beberapa hari setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 oleh para pendiri bangsa, pemerintah Republik secara de jure dan de facto akhirnya resmi berdiri di kota Bogor. BKR pun kemudian berganti nama menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR atas prakarsa Jenderal Urip Sumoharjo. Pada saat itu, Tubagus Muslihat ditugaskan sebagai Komandan Kompi 4 Batalion 2 Tentara Keamanan Rakyat dengan pangkat Letnan 1. Pada tanggal 29 September 1945, pasukan sekutu memasuki Indonesia. Pada mulanya, tentara sekutu hanya berniat mengembalikan tawanan perang Jepang ke negaranya.
Namun ternyata mereka juga membawa serta pasukan Belanda yang akan mendirikan pemerintahan sipil Hindia Belanda atau NIKA. Sekutu masuk ke Bogor pada awal Oktober 1945 dan sejak itulah situasi di dalam kota Bogor mulai mencekam. Tentara sekutu secara sepihak mengambil alih bangunan-bangunan yang sebelumnya dikuasai pemuda dan TKR, seperti kantor telepon, kantor polisi, dan bangunan strategis lainnya. Pihak sekutu dinilai melanggar perjanjian yang telah disepakati. Terlebih lagi, pada tanggal 24 Oktober 1945, mereka secara resmi menyerahkan Bogor kepada pemerintahan sipil yang dipimpin tentara Belanda, NIKA. Hal ini tentu saja mengundang reaksi keras dari otoritas Republik. Tindak tanduk tentara sekutu di Bogor kian membuat resah. Mereka juga mengambil alih tangsi Batalion 16 yang telah ditinggalkan Jepang untuk dijadikan markas mereka. Merasa sudah kuat dan berpengaruh, sekutu mulai meluaskan wilayah kekuasaannya dengan menduduki kota Paris, Kedung Halang, dan Gunung Batu. Istana Bogor yang saat itu diduduki pemuda Bogor pun tidak lepas dari penguasaan mereka. Setelah melalui perdebatan yang sengit dan hampir memicu terjadinya perang besar, para pemuda dengan terpaksa menyerahkan Istana Bogor kepada sekutu. Selama masa pendudukan itu, di Bogor sering terjadi pertempuran yang melibatkan ratusan rakyat sipil yang ikut berjuang dan bergabung dalam Laskar Rakyat. Pasukan pimpinan Lettu Tubagus Muslihat tak henti-hentinya terus menyerang musuh tanpa lelah meski menggunakan senjata seadanya. Sebagai seorang pimpinan, ia harus berada di garis paling depan saat menggempur wilayah-wilayah yang dikuasai Inggris dan Belanda. Dan, seperti memiliki firasat, Kapten Muslihat seringkali berpesan kepada ayahnya agar kelak jika anak yang dikandung istrinya telah lahir, maka berilah nama dengan nama Merdeka. Pada tanggal 25 Desember 1945, Lettu Muslihat dan anak buahnya yang salah satunya Lagustiman sang adik, yang tanpa sepengetahuannya ikut dalam penyerangan kantor polisi di jalan dekat stasiun Bogor. Penyerangan dimulai dari arah Jembatan Merah, bergerak melewati barikade yang dipasang musuh di sekitar pintu kereta, mendekati kawasan Taman Stasiun atau Taman Kebun Kembang. Dalam pertempuran tersebut, para pejuang berhasil menembak jatuh beberapa tentara Inggris yang bersembunyi di sekitar toko The Zone. Kondisi inilah yang menyebabkan pertempuran berlangsung semakin sengit. Inggris membalas dengan melakukan penembakan secara bertubi-tubi ke segala arah dengan senapan mesin, karena posisi pejuang saat itu sedang bersembunyi dari balik dinding tembok dan pepohonan yang ada di sekitar Jalan Banten dan stasiun kereta. Ketika merasa terkendali, Lettu Tubagus Muslihat bangkit dari persembunyiannya, lalu dengan senjatanya ia menembak tentara yang sedang menggunakan senapan mesin dan tersungkurlah tentara tersebut. Suara takbir pun bergema mengiringi rentetan tembakan ke arah kantor polisi dari para pejuang yang keluar dari tempat persembunyiannya. Pada saat itulah, salah satu tembakan tentara Inggris berhasil menembus tubuhnya. Tidak peduli dengan rasa sakit yang diderita, Letnan 1 Tubagus Muslihat terus menembakkan senjatanya ke arah pasukan musuh sampai kemudian beberapa tembakan musuh kembali mengenai tubuh dan membuatnya jatuh tersungkur. Melihat hal itu, Gustiman segera menghampiri dan mencoba memeluknya. Namun sang kakak menyuruh adiknya itu untuk menyingkir agar tidak terkena tembakan musuh. Pada saat itulah satu peluru kembali menembus punggung yang membuatnya jatuh untuk kedua kalinya. Oleh rekan-rekannya dari Divisi Palmera, Tubagus Muslihat dibawa ke rumahnya yang berada di daerah Panaragan. Dr. Marzuki Mahdi yang mengetahui sahabatnya tertembak saat berjuang segera datang untuk memberikan pertolongan. Kepada sang ayah, Tubagus Muslihat berpesan bahwa uang Jepang simpanannya yang berjumlah Rp600 disumbangkan kepada para fakir miskin. Sedangkan kepada kerabat dan teman-temannya, ia berpesan agar terus melanjutkan perjuangan mereka, karena ia tahu bahwa suatu saat kelak, Indonesia akan menjadi negara yang merdeka.